Cerita dibuka dengan menampilkan seorang wanita cantik bernama In Hae, yang mana ia baru saja dibebaskan dari penjara dan langsung disambut pelukan hangat penuh kerinduan oleh adiknya yang bernama Yoon Hae. Sekilas mata adiknya tampak berbeda dengan sang kakak. Adiknya terlihat begitu polos dan bisa dibilang sedikit lemot. Meski demikian, keduanya tampak saling mengasihi satu sama lain. Sepasang kakak beradik itu merayakan momen kebebasan sang kakak dengan makan malam bersama, dan In Hae memberikan hadiah sebuah jepit rambut pita pada adiknya. Malam harinya keduanya tidur bersama. In Hae mengungkapkan keinginannya bahwa dia ingin mengajak adiknya untuk mengunjungi makam kedua orang tuanya di hari Minggu esok. Namun sang adik malah meminta untuk mengunjunginya besok saja dan dia ingin membolos sekolah. Dengan sedikit ragu, adiknya bercerita bahwa dia tak ingin sekolah lagi, namun In Hae berusaha menasihatinya dan berjanji akan melindungi adiknya apapun yang terjadi. Esok harinya sebelum berangkat ke sekolah, Yoon Hae menghadiahi kakaknya sebuah gaun cantik berwarna merah menyala dan sepatu high heel berwarna merah. Di sekolah ternyata Yoon Hae selalu dibully oleh beberapa murid nakal, dan itulah alasannya ia ingin berhenti sekolah. Bahkan salah satu teman Yoon Hae yang kasihan mencoba membelanya, justru ia menjadi sasaran amarah dan dilempar dengan tas. Yoon Hae memohon dan menolak untuk menemani gadis-gadis itu karena dia ingin pulang dan bersama dengan kakaknya. Namun teman-temannya itu terus menggunakan kekerasan hingga Yoon Hae tak bisa berkutik. Sementara itu, sang kakak yang baru saja bebas mencoba mencari pekerjaan dan kembali ke profesi sebelumnya, yaitu sebagai bodyguard. Namun In Hae menerima penolakan lantaran dianggap sebagai pembuat masalah karena pernah dipenjara karena kasus kekerasan. Sang atasan sebetulnya menyayangkan bakatnya karena In Hae adalah perempuan yang pandai bela diri dan kerap menjuarai berbagai pertandingan bela diri. Di tempat lain, Yoon Hae dibawa ke sebuah tempat karaoke lalu diserahkan kepada sekumpulan pria nakal. Komplotan pria nakal itu menjual Yoon Hae pada lelaki hidung belang. Lalu saat Yoon Hae akan ditiduri oleh pemesan, ketiga pemuda itu akan datang dan beraksi seolah-olah menjadi penolong yang memergoki aksi pelecehan pada gadis di bawah umur. Lalu ketiganya memeras pria tersebut dan berhasil mendapatkan uang dengan jumlah yang besar. Setelah itu Yoon Hae harus melayani seorang pria hidung belang berpenampilan seperti gangster yang bernama Ha Sang-man. Saat Yoon Hae pamit sebentar ke toilet untuk menghubungi para berandal, mereka langsung datang dan berusaha menangkap basah Sang-man. Namun ternyata Sang-man tak terima dengan perlakuan ketiga pemuda itu dan lantas mengambil pisau lipatnya dan mengancam mereka. Yang pada akhirnya ketiga pemuda itu memilih menyerah dan memberikan Yoon Hae pada Sang-man dengan imbalan 10 juta won. Sementara itu In Hae terlihat begitu cemas karena sang adik masih belum kembali. Ia mencoba menelponnya tapi nomornya tak bisa dihubungi. Hingga pada malam harinya ia terus mencari ke berbagai tempat tapi masih belum menemukan adiknya. Keesokan harinya In Hae mendatangi sekolah Yoon Hae dan menanyakan tentang keberadaan adiknya pada salah satu guru. Tapi sang guru bersikap tak peduli, bahkan menyebut Yoon Hae bisa jadi sengaja kabur dari rumah, bukan diculik. Salah seorang teman Yoon Hae menghampirinya dan menunjukkan pada In Hae sebuah video asusila yang korbannya tak lain adalah Yoon Hae. Betapa teririsnya perasaan sang kakak melihat adiknya diperlakukan seperti itu. In Hae langsung bergerak menemui ketiga remaja yang merundung adiknya. Saat di dalam toilet, dia mendengar percakapan ketiga gadis nakal itu tentang cara mereka menjadikan Yoon Hae sebagai barang dagangan. Tanpa basa-basi, In Hae langsung menghajarnya. Ketiga gadis itu lalu membawa In Hae ke rumah seorang pemuda yang menjual adiknya. Ia dibuat tak berkutik hingga akhirnya mengaku bahwa mereka tidak sengaja menjual Yoon Hae pada seorang pria bertato karena mereka tak bisa mengalahkannya. Pemuda itu memberikan sebuah kartu nama yang bertuliskan Happy Cash Credit, yang diduga adalah perusahaan orang yang membawa kabur Yoon Hae. Setelah itu In Hae menelpon nomor yang ada di kartu
Namun karena tidak ada jawaban, ia mencoba menelpon polisi untuk melaporkan bahwa adiknya telah diculik. Namun sayangnya polisi malah mempersulit dengan mengikuti prosedur pelaporan orang hilang yang begitu rumit. Setelah mengabaikan laporannya, akhirnya In-hye memutuskan untuk mencari keberadaan adiknya dengan usahanya sendiri. 네, 경찰입니다. 어떻게 도와드릴까요? 동생이 연락이 안 돼서요. 아니, 그 절차라는 게 어디든 있죠, 그죠? 서류 작성하시고 신고를 하시면은 그때부터 저희가 움직일 수가 있습니다. 아시겠습니까? In-hye lalu mendatangi kantor Happy Cash sesuai alamat yang tertera di kartu. Pria itu benar-benar ketakutan saat In-hye memaksa masuk dan menggeledah tempat tersebut. In-hye pun menanyakan di mana keberadaan Ha Sang-man. Namun pria itu mengaku dia hanyalah sopir pengganti dan tak tahu di mana Sang-man berada. Karena tidak mendapatkan informasi yang diinginkan, In-hye akhirnya pergi dan mengambil sebuah kunci mobil serta alat sentrum listrik untuk berjaga-jaga. Sementara itu ternyata Ha Sang-man baru saja menjual Yun-hye pada Tuan Jung yang merupakan pemilik bisnis esek-esek. Lalu seorang perempuan bernama Song Jon menghampiri Yun-hye dan mengajarkannya cara untuk melayani pria hidung belang. Beberapa saat kemudian Tuan Jung masuk dan akan memberikan pelajaran secara langsung. Saat akan melakukan aksinya, Yun-hye menggigit perkututnya hingga berdarah. Atas kejadian itu Tuan Jung kembali menelpon Ha Sang-man. Ia meminta Ha Sang-man untuk mengambil kembali gadis itu dan mengembalikan uangnya. Pagi harinya setelah penantian yang sangat melelahkan, akhirnya In-hye melihat Sang-man masuk ke dalam mobil dan langsung mengejarnya. Dalam perjalanan Ha Sang-man menerima telepon dari orang yang tak dikenal yang ternyata itu adalah In-hye yang menanyakan keberadaan adiknya. Namun pria itu terus memaki dan menyebut Yun-hye dengan sebutan gadis idiot hingga membuat In-hye geram dan mengejar mobilnya. Akhirnya In-hye berhasil melumpuhkan Ha Sang-man. Setelah itu, ia mengikat lehernya lalu mencekik erat agar Ha Sang-man melanjutkan mobil sesuai perintah dan menunjukkan keberadaan adiknya. Sepanjang perjalanan, dia berupaya mengelak dan mengakui bahwa dia hanya bertemu Yun-hye dan tidak melecehkannya. Namun In-hye yang terlanjur emosi dan tak percaya mencekiknya makin erat hingga membuat Sang-man kesulitan bernafas dan terjadilah kecelakaan. 아유, 이런 씨. Akhirnya In-hye pun berhasil mematahkan tangan Ha Sang-man hingga pingsan dan memasukkannya ke dalam bagasi belakang. Setelah itu In-hye menggunakan ponsel milik Ha Sang-man dan menelpon Tuan Jung untuk menanyakan keberadaan adiknya. Namun Tuan Jung malah menggerutu dan mengatakan bahwa Yun-hye telah ditebus orang lain. Mendengar itu In-hye pun langsung menuju hotel tempat Tuan Jung berada. Setibanya di sana, ia bertemu dengan Song Jong yang terlihat memakai jepit rambut milik Yun-hye. In-hye yang kehabisan kesabaran pun langsung menjambak dan menyeretnya masuk. Akhirnya In-hye berhasil bertemu dengan Tuan Jung. Song Jong yang ketakutan langsung berlindung di balik kursi dan mengatakan bahwa In-hye ini adalah kakaknya Yun-hye. Tanpa basa-basi, In-hye langsung mengeluarkan pisau lipatnya untuk menggertak dan menanyakan keberadaan adiknya. Tuan Jung dengan santai menegaskan bahwa In-hye seharusnya menebus adiknya dan datang lebih awal. Tidak terima dengan perkataan itu, In-hye langsung menyabetkan pisaunya pada tubuh Tuan Jung dan pertarungan keduanya pun tak terhindarkan. Dengan keadaan terbata-bata, Tuan Jung menjelaskan bahwa Yun-hye telah ditebus oleh seorang pria muda yang baru saja pergi 1 jam yang lalu. Dan pria itu berjanji akan membawa Yun-hye kembali ke rumahnya. Song Jong lalu menuliskan nomor telepon sebuah minimarket, yang mana pemilik minimarket itulah yang akan menembusnya. Sementara itu ternyata Yun-hye berada di dalam sebuah mobil bersama seorang pria bernama Han Jung-woo. Dia tidak terlihat ingin menyakiti Yun-hye dan mengatakan akan membawanya pulang. Dan rupanya
Han ini adalah seorang pria suruhan dan diperintahkan untuk menculik Yunhee. Melihat Yunhee yang masih terlelap, Han pun beristirahat sejenak di rest area. Saat Han meninggalkannya sendirian di mobil, Yunhee langsung berlari menuju ke sebuah bus dan bersembunyi di balik kursi penumpang. Namun sialnya aksinya itu diketahui hingga Han langsung menghadang bus tersebut dan menemukan Yunhee di dalamnya. Gadis itu menangis dan memohon pertolongan kepada penumpang bis. Dia berteriak ingin lepas dan mengatakan kalau ia telah diculik. Namun Han berhasil menyeretnya dan meyakinkan para penumpang bahwa Yunhee adalah adiknya yang sedang depresi dan dia harus membawanya berobat. Tidak ada yang bisa dilakukan Yunhee selain menangis dan berlutut di kaki Han. Dia memohon agar lekas dipertemukan dengan kakaknya. Namun Han tak bisa berbuat banyak, ia hanya menuruti perintah atasannya. Yang ternyata atasannya adalah seorang politisi bernama Park Young-chun. Sebelumnya terlihat Young-chun memukul wajah Han dan memerintahkannya untuk menculik Yunhee sebagai cara untuk memancing kehadiran In-hae. Nah, apa yang sebenarnya terjadi dengan In-hae hingga Young-chun terlihat sangat dendam padanya? Mari kita lanjutkan. Setelah menelpon bosnya, Han melanjutkan perjalanannya membawa Yunhee ke sebuah bangunan proyek yang sepi. Sementara itu In-hae yang masih menyetir sangat terganggu dengan suara Sangman yang terus berteriak ingin dilepaskan. Dia menepikan mobilnya di sebuah pom bensin kosong lalu membuka pintu bagasi. Sangman tak henti-hentinya meracau dan menyalahkan Yunhee bahwa dia telah ditipu gadis itu dan dia sudah diperas. In-hae yang tak percaya langsung menjepit tangannya di pintu bagasi. Setelah itu In-hae menabrakkan bagian belakang mobil ke arah tumpukan barang hingga Sangman mengerang kesakitan. Setelah menurunkan Sangman, In-hae menuju sebuah minimarket tempat nomor adiknya menelpon saat diantar pulang. Wanita pemilik tos serba lantas memanggil suaminya dan menanyakan apa yang telah terjadi. Sang kakek yang dalam tekanan tanpa sadar telah membeberkan kebejatannya yang telah memperkaos Yunhee. Rupanya selama In-hae di penjara, kakek tersebut telah berulang kali melecehkan Yunhee. Dengan penuh penyesalan, sang kakek meminta maaf atas kesalahannya pada sang kakak. Dengan wajah penuh emosi, In-hae menyeret lengan kakek lalu menjepitnya di pintu berulang kali tanpa ampun. Semakin si kakek berteriak, semakin kuat In-hae menjepitnya. Dari pengakuan sang kakek, seorang pemilik studio foto yang merupakan teman si kakek juga pernah melecehkan Yunhee. Yang ternyata Yunhee menjadi korban pelecehan oleh beberapa pria dewasa atas rekomendasi dari sang kakek. Air mata In-hae terus mengalir, membayangkan betapa menderitanya sang adik selama ia di penjara. Setelah puas membalas sakit hatinya para kakek pemilik tos serba, In-hae lanjut menemui pemilik studio foto. Tanpa basa-basi, In-hae pun langsung menghajarnya. Dalam keadaan tertekan, pria itu mengaku bahwa ada orang lain yang memperkaos Yunhee. Dia adalah pemilik bengkel yang bernama Chun-suk yang mungkin lebih mengetahui tentang keberadaan Yunhee. In-hae lalu pergi ke bengkel pria tersebut dan setibanya di sana, ia mengambil sebuah palu besar dan menanyakan tentang keberadaan Chun-suk pada montir yang sedang bekerja. Melihat tubuh In-hae yang begitu seksi, pria itu memandangnya dengan tatapan mata tergoda dan mengatakan bahwa dirinya adalah Chun-suk. 오장석 씨 계신가요? Palu besar itu menghantam tepat di tangan Chun-suk. Dengan penuh kemarahan, In-hae menanyakan di mana keberadaan adiknya. Sambil menahan rasa sakit, akhirnya dia mengakui bahwa dialah yang semalam berurusan dengan pria berpakaian rapi yang tidak lain adalah Han, yang sudah mengambil Yunhee dari tangan Tuan Jung. Akhirnya In-hae mengetahui bahwa pelaku utama yang menyekap adiknya adalah Young-chun, sang politisi yang pernah terlibat kasus dengannya di masa lalu. Sementara itu Yunhee yang kini berada di sebuah proyek gedung kosong bersama Han dengan tatapan cemas dan gelisah.
Meski diperintah atasannya untuk melakukan kejahatan, namun ternyata Han masih memiliki hati nurani dan ingin membebaskan Yunhee. Dia teringat beberapa tahun silam sebelum kejadian In-hye di penjara. Saat itu Yunhee menjadi korban pemerkosaan dari atasannya. Kala itu In-hye bertarung dengan Yung-chun dan berhasil menyelamatkan adiknya. Atas kejadian itu, Yung-chun melaporkan In-hye hingga dia mendekam di penjara. Setelah In-hye bebas, Han sebetulnya telah mengintai gadis itu, namun hati nuraninya tersentuh melihat keakraban dan kasih sayang antara keduanya. Hingga akhirnya Han memutuskan untuk tidak melaporkannya pada atasannya. Di tempat lain, In-hye pun segera mendatangi tempat Yung-chun berada. Sang politisi itu baru saja menyelesaikan pidatonya dan baru selesai rapat dengan para petinggi. Saat masuk ke kamar, In-hye menodongkan pistolnya pada Yung-chun dan menanyakan di mana keberadaan adiknya. Sang politisi itu sempat berkilah dan mengancam adiknya tidak akan selamat jika In-hye berbuat masalah. 어딨어? In-hye langsung mengejarnya dan terus menembak ke arah mobil yang dikemudikan Yung-chun hingga tangannya terluka terkena tembakan. Merasa semakin terpojok, Yung-chun menelpon Han dan menyuruhnya untuk segera memberikan racun pada Yunhee dan segera membunuhnya. Namun jawaban Han sungguh di luar dugaan. Dia tak bersedia mengikuti instruksi sang atasan dan mengajaknya untuk bertemu di taman. Setelah itu Han menelpon In-hye dan memberitahunya tentang keberadaan adiknya. Dia memilih membebaskannya meski nyawa taruhannya. Karena dianggap sebagai pengkhianat, Han menjadi target pembunuhan oleh Yung-chun. Dia telah diikat dalam keadaan tergantung dan disiksa. Setelah itu, Yung-chun tanpa belas kasihan langsung menghabisinya. Malam harinya In-hye yang mulai menemukan titik terang mencoba mengobati lukanya. Dia bersiap menemui pria yang telah menghancurkan hidupnya dan juga adiknya. Meski tubuhnya dipenuhi luka, tak menyurutkan niatnya menyelamatkan sang adik yang pastinya akan dijaga oleh banyak pasukan anak buah Yung-chun. Dia meletakkan sebuah logam di tangannya sebelum membalutnya dengan perban dan itu akan memudahkannya dalam memukul dan membuat musuh mudah dikalahkan. Setibanya di lokasi, In-hye langsung menabrak anak buah Yung-chun dengan membabi buta. Bunyi tembakan menggema dari berbagai arah menyasar ke arah mobilnya. Namun pada akhirnya In-hye tumbang dan nyaris tak sadarkan diri. Saat tubuhnya terkapar, Yung-chun yang berada di dalam ruangan bersama Yunhee kembali menyakiti gadis itu hingga ia berteriak kesakitan. Dan melihat bagaimana kakaknya dilukai dan dikeroyok banyak orang. Suara teriakan adiknya yang menggema itu menjadi kekuatan dan semangat bagi In-hye untuk bangkit kembali. Dia yang semulanya terkapar, kini bangun dengan segenap tenaga, lalu menghabisi para preman itu dengan tangan kosong. Setelah semua lawan di hadapannya tumbang, In-hye berjalan menuju ruangan tempat adiknya berada. Kini tinggallah Yung-chun seorang diri tanpa ada para penjaga lagi. Saat In-hye melihat adiknya yang terbaring, Yung-chun berusaha memukulnya dengan keras. Namun In-hye berhasil mengelak, tapi sialnya Yung-chun menusukkan pisau ke perut In-hye hingga wanita itu menggerang kesakitan.
Pada akhirnya In-hye berhasil mematahkan tangan Yong-chun hingga dia tumbang dan tak bisa bangkit lagi. Saat itu juga, In-hye memukulinya tanpa ampun hingga Yong-chun pun menghembuskan nafas terakhirnya. Melihat sang kakak yang berjuang menyelamatkan dirinya, Yoon-hye memanggilnya dengan nada lemah. Antara bahagia dan haru bercampur menjadi satu. Setelah ini, In-hye memastikan tidak ada satupun yang bisa menyakiti adiknya. Lalu, film pun selesai. Begitulah perjuangan sang kakak untuk menyelamatkan adiknya. Walaupun tanpa bantuan dari pihak kepolisian yang dianggapnya memiliki prosedur yang cukup rumit. Jika dirimu berada di posisi In-hye, apa yang akan kamu lakukan? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jaga terus kesehatanmu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.